pagi anak-anak. Kali ini kita mau belajar pelajaran akidah ya. Hari ini pertemuan pertama pelajaran akidah bersama Bu Suci yang kece. Bab pertama pelajaran akidah kelas 6 adalah bab tentang syirik. Apa itu syirik? Ada yang sudah pernah sering mendengar kata syirik? Nah, syirik nih punya umpan baru. Yang syirik ya, nah, bukan syirik yang itu ya anak-anak ya, berbeda. Syirik kali ini yang akan kita bahas, kata syirik aslinya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata tulisannya jelek. Kata syaroka. Nah, kata syaroka sendiri kelihatan ya? Kelihatan nggak papannya? Kata syaroka sendiri ini maknanya adalah bersekutu atau berserikat. Nah, jadi yang namanya syirik, syarokah, menyekutukan, menserikatkan, artinya itu kalau sekutu kan berarti ada temennya, nggak cuma satu, ada banyak ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, siapa yang disekutukan, yang disamakan dengan yang lain, jumlahnya ada banyak, ini siapa? Kalau menurut istilahnya, kata syirik artinya menyekutukan atau bisa menduakan, menikahkan, dan seterusnya. Siapa yang diduakan, disekutukan? Yaitu Allah tentunya. Allah. Nah, jadi ada segolongan kaum yang menganggap, yang percaya bahwa Allah ini ada tandingannya, ada yang bisa menyamai, ada yang bisa memberi pertolongan, perlindungan, seperti itu. Entah itu benda atau mungkin makhluk yang lain, bisa juga makhluk yang tidak terlihat, bisa juga seperti itu. Itu termasuk dengan perbuatan syirik. Jadi syirik ini adalah perbuatan menyekutukan, menduakan, bisa meninggalkan, atau menganggap Allah itu ada yang menyamai, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana contohnya berbuat syirik itu, Bu? Contoh perbuatan syirik yang namanya menyekutukan berarti dia percaya ada makhluk atau benda lain yang bisa memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada dia. Jadi misalnya ada si A. Contoh ya, ini perbuatan syirik. Contohnya si A pergi ke dukun, minta agar apa? Misalnya agar diberi kekayaan misalnya ya. Misalnya kan sering kita lihat pernah dengar atau pernah lihat, pernah mengalami sendiri, pernah melihat ya, ada orang yang masih percaya ke dukun, percaya mbah dukunnya bisa memberikan dia harta benda, memberikan dia kekayaan. Wah, ini bisa melipat gandakan uang. Nah, seperti siapa kemarin? Dimas Kanjeng. Nah, ada orang pergi ke Dimas Kanjeng, percaya Dimas Kanjeng bisa menggandakan uangnya. Nah, ini sama saja orang ini berbuat syirik, menganggap Dimas Kanjeng ini bisa seperti Tuhan, memberikan dia rezeki yang banyak. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian orang yang pergi ke dukun, orang yang minta diberi kekayaan, diberi perlindungan, yaitu orang yang melakukan perbuatan syirik, disebut musyrikin. Ini orang yang berbuat syirik, namanya musyrikin. Kalau orang yang lawannya berbuat syirik,
berarti orang itu beriman. Namanya kalau orang beriman mukmin. Nah, pertanyaannya, terus Bu, siapa yang bisa menjadi musyrikin ini? Orang-orang yang mau menyekutukan Allah itu siapa? Apakah orang munafik? Orang kafir? Orang siapa yang bisa berbuat syirik ini? Ternyata jawabannya bukan orang kafir. Kalau kalian jawab kafir itu salah. Karena yang namanya kafir dia tidak percaya pada Allah. Orang kafir berarti dia tidak menurut agama Islam, bukan orang Islam. Itu namanya orang kafir. Kepercayaannya dia nggak percaya Allah itu ada. Tuhannya yang lain. Itu namanya kita sebutnya kafir. Kalau orang kafir jelas dia nggak percaya Allah itu ada. Maka ngapain dia berbuat syirik menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Nah, maka itu yang kemungkinan melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah berarti orang ini kan percaya kalau Allah itu ada. Maka yang kemungkinan melakukan perbuatan ini adalah orang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Maka ketika dia sudah percaya Allah ada, tapi dia masih aja menduakan, menganggap ada yang sama seperti Allah, ada yang bisa memberi dia keuntungan, perlindungan, kekayaan, kesehatan dan sebagainya. Kira-kira begitu, paham ya? Suci ulangin. Jadi perbuatan syirik, kata syirik asalnya dari bahasa Arab syaraka, artinya bersekutu atau berserikat. Kalau secara istilah, syirik artinya menyekutukan, menduakan, menidakan, menganggap Allah itu ada yang menyamai. Itu namanya perbuatan syirik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik namanya musyrikin. Ya, jangan terbalik, kalau dia beriman namanya mukmin. Contoh perbuatan syirik adalah ketika seseorang pergi ke dukun minta pertolongan atau minta kekayaan. Nah, itu adalah termasuk berbuat syirik. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas macam-macam perbuatan syirik. Jadi syirik ini ada banyak. Ada syirik yang kecil, yang ringan, ada juga syirik tergolong syirik yang besar. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Suci kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di grup, ya. Untuk tugasnya hari ini, silahkan tulis di buku tulis masing-masing contoh perbuatan syirik. Satu aja, selain ini ya, selain yang sudah ditulis di papan tulis ya. Jangan pergi ke dukun. Selain pergi ke dukun, ya, cari contoh yang lain. Silahkan ditulis masing-masing anak. Cukup bikin satu contoh perbuatan syirik di buku tulis masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu Suci mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kalau pergi keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.